pagi, siang, sore, dan malam buat seluruh pendengar setia podcast Suara Polim. Kali ini bersama aku Sheila, kita bakal ngobrolin nih tentang apa aja sih isu-isu yang lagi ramai dan hangat di Indonesia gitu. Dan tentunya aku nggak sendirian, di episode kali ini spesial kita kedatangan dua narasumber sekaligus yang nggak kalah keren nih sama narasumber di episode-episode sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja ya, mari kita sambut narasumber kita, Mas Brian, Kepala Bidang Sosial Politik BEM FSM 2021, dan Mas Depen, Ketua BEM FSM 2021. Nah, udah ada Mas Brian dan Mas Depen nih di sana. Halo, Mas. Halo Halo, Sil. semuanya. Oke, gimana nih kabarnya Mas Brian sama Mas Depen? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih lagi sibuk apa sih nih Mas sekarang nih? Dari Mas Brian atau Mas Depen? Mungkin bisa boleh. Sibuk apa ya? Sibuk rebahan aja paling. Waduh, sibuk rebahan ya Mas. Mas Depen gimana nih? Sibuk apa Mas? Mungkin kalau aku lagi ini sih sedikit buat project terkait kondisi Semarang di tengah PPKM ini kayak gitu. Oh, oke. Emang bisa dibilang lagi produktif gitu lah Mas ya, walaupun liburan tetap ada kerjaan gitu istilahnya ya. Nah, oke deh. Mungkin nih Mas, teman-teman yang lagi nonton ini pasti udah nggak sabar banget gitu ya buat nyimak obrolan kita kali ini. Nah, di sini aku pengen ngobrol-ngobrol nih Mas tentang sebenarnya tuh Indonesia lagi kenapa sih gitu. Nah, ngomong-ngomong juga, Mas Depen sama Mas Brian ini kan sebagai aktivis gitu ya di kalangan mahasiswa yang tentunya sangat aware gitu tentang isu-isu yang lagi terjadi dan hangat di negeri kita ini. Nah, seperti yang kita tahu juga nih Mas, di tahun ini kan udah terjadi lonjakan kasus positif COVID-19 ya Mas ya. Bahkan udah tercatat itu sebanyak 2 juta lebih warga Indonesia tuh positif gitu kan. Dan tentunya itu bukan angka yang kecil lagi ya Mas ya, 2 juta itu. Nah, ironisnya lagi nih, di tengah melonjaknya kasus COVID-19 ini ternyata masih banyak lagi gitu isu yang terjadi dan butuh perhatian dari kita sebenarnya. Seperti misalnya itu isu pelemahan KPK, sampai yang paling hangat ini adalah adanya pemberian julukan kepada Bapak Presiden kita sebagai King of Lip Service gitu ya Mas. Nah, mungkin aku pengen tanya-tanya dulu nih tentang COVID-19 yang saat ini kasusnya lagi tinggi-tingginya gitu. Nah, menurut Mas Depen sama Mas Brian nih, gimana sih keadaan COVID-19 di Indonesia saat ini gitu? Mungkin boleh dari Mas Brian atau Mas Depan silahkan untuk menjawab. Oke, mungkin aku dulu kali ya, Bre ya. Boleh. Iya. Kalau kondisi COVID di Indonesia menurut aku ya memang lagi pada naik ya karena memang kita sudah menghadapi gelombang kedua gitu yang terjadi di Indonesia. Cuman ditambah lagi dengan dari pemerintah sendiri lagi mempercepat program vaksinasi ya untuk sebagai salah satu cara mengatasi dari COVID-19 ini di Indonesia. Nah, cuman dalam implementasinya itu masih banyak lah kekurangan-kekurangan yang terjadi kayak gitu. Seperti seakan itu tidak dipermudah akses untuk mendapat vaksin dan juga penerapan kebijakan pemerintah yang tujuan utamanya untuk mengurangi penyebaran COVID, namun malah menyiksa rakyat-rakyat di Indonesia gitu dalam hal ekonomi seperti itu. Ini kalau dari aku itu dulu aja. Oke. Mungkin kalau dari aku ya tadi juga sudah sempat disinggung juga sama Sheila dan juga dari Mas Depen juga bagaimana kondisi COVID-19 di Indonesia sekarang yang dimana kasus positifnya semakin hari semakin naik dan juga makin hari makin memecahkan rekor juga ya. Kemarin sempat 54.000 dan menjadi nomor 1 di dunia gitu dengan penambahan kasus positifnya. Dan tadi dari Mas Depen juga sempat menyinggung masalah vaksinasi. Mungkin aku mau menyinggung tentang kebijakan yang lainnya, kebijakan yang sedang berjalan sekarang yaitu kebijakan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya, darurat gitu, ada daruratnya juga. Nah, PPKM darurat ini mulai berlaku di Jawa dan juga Bali itu tanggal 3 sampai 20 Juli.
Sementara untuk 15 kabupaten atau kota di luar Jawa itu berlaku tanggal 12 sampai 20 Juli ini. Namun yang perlu menjadi perhatian kita dan juga menjadi bahan evaluasi kita, apakah kebijakan PPKM ini sudah berjalan secara maksimal atau belum gitu. Mengingat yang kita tahu kasus lonjakan COVID-19 makin hari itu makin bertambah gitu dan malah makin parah. Nah ini juga perlu kita analis lebih lanjut bagaimana keefektifannya kebijakan PPKM tersebut begitu. Dan juga kita juga bisa melihat bagaimana implementasinya di lapangan begitu. Ya, mungkin teman-teman juga sempat tahu bagaimana video yang viral kemarin ya, waktu ada aparat membubarkan pedagang-pedagang kaki lima, membubarkan pedagang-pedagang kecil di pinggir jalan begitu dengan buah dan juga sempat ricuh juga ya kemarin. Nah, itu juga harus menjadi perhatian juga kenapa dari masyarakat pun juga tidak begitu nurut dengan kebijakan PPKM ini. Mungkin kalau pikirku kenapa dari masyarakat tidak turut aktif begitu dalam menjalankan kebijakan ini adalah karena memang kebijakan ini menurutku masih nanggung gitu, masih setengah-setengah. Bagaimana masyarakat disuruh di rumah saja, masyarakat dibatasi aktivitas sosialnya, tapi dari masyarakat pun tidak dijamin bagaimana kesejahteraannya gitu. Kalau kita melihat bagaimana PSBB yang tahun kemarin itu kan ada bantuan sosialnya ya, meskipun dikorupsi sama mensosnya sendiri gitu. Tapi setidaknya ada bantuan sosialnya begitu. Tapi kalau PPKM yang tahun ini sampai sekarang pun aku masih belum tahu, belum ada bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak begitu. Dan setahu juga baru minggu depan itu terrealisasi bantuan PPKM ini, bantuan sosial PPKM dari pemerintah ini. Dan kalau minggu depan pun waktunya sudah habis ya. Kalau dilihat dari waktu sekarang tanggal 18 dan PPKM berlaku sampai tanggal 20, PPKM sudah habis waktunya. Tapi nggak tahu juga nanti kalau PPKM diperpanjang lagi gitu. Itu dulu mungkin dari aku. Oke, berarti memang kondisi COVID-19 ini sebenarnya juga dibarengi sama kebijakan-kebijakan yang bisa kita bilang itu masih banyak pro kontranya gitu ya Mas ya. Nah, terus selanjutnya nih Mas, sejauh yang kita lihat juga ya di berita-berita gitu, makin hari itu seperti yang Mas Dayan bilang juga, kasus positif COVID-19 ini makin lama makin meningkat dan memecahkan rekor gitu ya. Nah, sampai-sampai juga sekarang nih, masyarakat yang positif COVID gitu istilahnya, mereka mulai kesusahan nih Mas untuk mencari rumah sakit yang istilahnya tempat mereka bisa mencari kesembuhan ya istilahnya ya. Nah, melihat situasi itu berarti kan bisa kita simpulkan ya bahwa kuota rumah sakit ini makin lama ya juga ikut lama-lama makin habis gitu. Bahkan sekarang juga yang lagi ramai juga itu masyarakat lagi berbondong-bondong mencari tabung oksigen gitu Mas ya. Nah, menurut dari Mas Brian dan Mas Depan dalam menanggapi hal tersebut itu gimana nih? Silakan dari Mas Depan mungkin. Oke. Ya, kalau dari aku sih sebenarnya gini, kalau masalah lonjakan COVID memang pasti bakal menaik setiap harinya. Itu nggak mungkin nggak menaik gitu. Dan bahkan ada salah satu pendapat dari temanku sendiri yang dia bilang, ya ini untung aja PPKM, makanya kasusnya 50.000 atau 40.000-an atau 60.000-an kayak gitu. Bagaimana nggak PPKM bisa jadi 70.000 atau 80.000 atau 100.000 kayak gitu. Itu mungkin untuk pembelaan untuk PPKM ya. Misalnya mungkin sisi positif dari PPKM. Nah cuman kalau menurut aku yang harus diperbaikin itu bukan kebijakan dari pembatasan kegiatan masyarakatnya gitu loh. Tapi yang harus diperbaikin itu adalah manajemen dari baik dari hal bidang kesehatan ataupun manajemen dari masyarakatnya sendiri gitu loh. Bisa jadi seperti ini. Ketika memang ada kasus lonjakan seperti ini, harusnya yang perlu dipikirkan itu kalau menurut aku bukan terkait masalah pembatasan kegiatan masyarakatnya. Memang itu perlu dipikirkan, tapi bukan nomor pertama menurut aku. Bisa jadi nomor 4 ataupun nomor 5. Yang harus dipikirkan pertama itu adalah apa? Yaitu bagaimana masyarakat itu bisa sembuh atau bisa tetap sehat. Yaitu dengan gizi yang cukup. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang perlu diperbaiki ada tadi yang seperti dibilang sama Sheila, dengan data yang ada kita lihat sendiri adalah rumah sakit makin lama kurang makin ketersediaannya makin kurang. Bisa jadi kita bisa mendirikan rumah sakit darurat dan sebagainya kayak gitu.
Terus yang ketiga, berarti bisa disimpulkan ketika yang ketiga ini menurut aku adalah terkait program vaksinasi ini. Masih banyak sekali masyarakat desa itu yang belum masyarakat desa dan masyarakat kota yang belum mendapatkan vaksin ataupun mau mengikuti vaksin. Nah, mungkin dengan adanya berita-berita di luar sana yang mungkin bisa kita bilang hoax dan sebagainya, yang menyebabkan jadi masyarakat takut vaksin kayak gitu. Dan makanya itu pentingnya dari kita semua di sini, baik dari masyarakat ataupun mahasiswa ataupun bahkan pemerintah atau tenaga kesehatan, mengedukasi apa pentingnya vaksin dan istilahnya isinya vaksinnya apa aja sih, dan memang tidak berbahaya seperti itu. Itu menurut aku 3 hal yang penting menurut aku. Dan yang perlu disoroti juga untuk yang poin pertama itu terkait masyarakat harus penuh gizi dan sebagainya, berarti kita akan menghubungkan itu dengan sisi ekonominya. Ketika sisi ekonominya tidak mencukupi untuk masyarakat membeli vitamin, membeli obat, ya bagaimana masyarakat mau untuk bergizi gitu loh. Sementara yang aku lihat kebanyakan sekarang ini, masyarakat bukan memikirkan beli vitamin atau beli obat, ataupun beli minuman susu dan sebagainya. Tapi masyarakat lebih memikirkan hari ini kita mau makan apa, hari ini kita dapat duit dari mana untuk makan. Itu dulu sebenarnya yang paling fondasinya gitu loh. Percuma ketika kita membatasi gerakan masyarakat, tapi masyarakat sendiri nggak bisa makan di rumah. Masyarakat sendiri bingung nyari uang mau kemana untuk membeli obat atau untuk membeli vitamin bahkan kayak gitu. Nah itu sebenarnya harus diperbaiki gitu loh. Bukan dengan PPKM menurut aku gitu loh. Kayak gitu kalau menurut aku. Oke, mungkin dari aku ya. Tadi benar juga gitu apa yang dikatakan Mas Depen, begitu bagaimana mau diberlakukan pembatasan seperti apapun, tapi kalau memang kebutuhan dan juga keperluan dari masyarakat tidak terpenuhi ya akan sama saja begitu. Dan masalah pandemi ini adalah masalah yang kompleks ya, masalah yang mencakup banyak sekali sektor kehidupan kita begitu. Apabila kita berbicara tentang kesehatan, kalau masalah pandemi tentu kita bisa mengaitkan kepada sisi ekonominya, kita bisa mengkaitkan kepada sisi sosialnya, kita bisa mengkaitkan kepada sisi psikisnya gitu. Jadi memang banyak hal atau banyak sektor yang sangat kompleks gitu yang terjadi dari dampak dari pandemi ini gitu. Dan benar juga tadi seperti yang sudah aku tegaskan di awal gitu, bagaimana pemerintah seharusnya memenuhi bagaimana kebutuhan dan juga keperluan daripada masyarakatnya, dan itu pun juga ada undang-undang ataupun peraturan regulasi yang mengatur tentang itu, bagaimana kalau memberlakukan sebuah karantina wilayah atau pengkarantinaan wilayah itu daripada pemerintah harus memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya. Tetapi dengan kebijakan PPKM ini menurutku itu nanggung gitu, seakan-akan pemerintah itu menghindari yang namanya karantina wilayah demi kebutuhan daripada masyarakatnya. Nah itu kan stigma-stigma yang muncul di masyarakat kan, makanya kebijakan PPKM ini aku rasa masih nanggung gitu. Kenapa tidak sekalian kita melakukan karantina wilayah atau melakukan lockdown, dan juga dari pemerintah memenuhi semua kebutuhan daripada masyarakatnya, sehingga daripada masyarakat itu tidak khawatir gitu, dan pasti akan patuh dengan apa yang dikatakan pemerintah. Pemerintah menyuruh untuk diam di rumah, pasti dari masyarakat akan diam di rumah kalaupun kebutuhannya terpenuhi gitu, dan tidak memikirkan hal-hal lain yang menjadi kekhawatiran daripada masyarakat gitu. Dan menyinggung tadi ya, banyak rumah sakit yang sudah penuh, terus bagaimana tabung oksigen yang semakin langka, semakin terbatas gitu. Itu menurutku bagaimana ketidaksigapan daripada pemerintah untuk menyiapkan lonjakan kasus COVID-19 ini. Bagaimana kalau kita lihat testing di Indonesia itu meningkat menjadi 100.000 sekian begitu tiap harinya, dan penambahan kasusnya pun juga 50.000 sekian. Nah, di sini menurutku ketidaksigapan daripada pemerintah memberikan testing yang tinggi 100.000 sekian, 100.000 ke atas, tetapi tidak dibarengi dengan keselarasan fasilitas untuk membackup bagaimana nantinya apabila kasus positif ini semakin naik begitu. Nah ini juga yang harus menjadi perhatian kita, bagaimana dari kita, dari masyarakat pun juga harus saling bahu membahu, saling bantu membantu, dan kita tidak bisa terus mengandalkan pemerintah gitu. Kita harus bergerak juga berdasarkan diri kita sebagai masyarakat. Makanya kalau kita lihat banyak
sekali muncul juga ya di masyarakat gerakan-gerakan solidaritas antar masyarakat, masyarakat bantu masyarakat, rakyat bantu rakyat gitu. Seperti bagaimana kalau yang aku lihat ya tadi ada sebuah komunitas atau NGO gitu yang mereka memberikan pendampingan kepada masyarakat yang sedang mencari rumah sakit yang masih kosong, kemudian ada pendampingan juga bagaimana sosialisasi vaksinasi, kemudian pendampingan vaksinasi begitu. Nah, hal-hal tersebut juga harus kita barengin dan kita tidak usah mengandalkan bagaimana pemerintah bertindak, karena kita juga dari masyarakat juga harus dibarengin gitu loh dengan gerakan dari kita sebagai masyarakat sipil gitu. Itu mungkin kalau dari aku. Nah, mungkin aku sedikit nambahin ya terkait PPKM ini. Kenapa aku bilang menurut aku nggak efektif PPKM ini? Kenapa? Karena pertama efek dominonya sangat kenceng banget terkait masalah ekonomi masyarakat. Dan juga itu berpengaruh juga kesehatan masyarakat. Itu pertama. Terus yang kedua, PPKM ini nggak efektif dikarenakan memang tidak semua kota itu menjalankan gitu loh. Bisa kita contoh mungkin daerah Semarang, bisa kita lihat di daerah Ungaran ataupun Bandungan, itu tetap buka juga gitu loh istilahnya. Cuman memang dimatikan lampu jalan, dimatikan lampu yang tempat jualannya, tapi memang tetap bisa jualan dan banyak yang nongkrong juga. Nah itu sepertinya contoh-contoh seperti itu yang memang menurut aku bisa dikatakan tidak efektif kayak gitu. Kenapa aku bilang tidak efektif juga? Ketika orang yang nongkrong tersebut nanti balik ke kotanya masing-masing, kita tidak tahu orang tersebut terjangkit atau tidak gitu loh. Karena memang mereka tidak melaksanakan protokol kesehatan yang tetap gitu loh. Jadi ketika kotanya diselaraskan dengan kebijakan yang ada, istilahnya social distancing dan sebagainya dengan prokes yang ketat, tapi dari orang-orang dari desa ataupun kota lain yang tidak menerapkan PPKM secara ketat itu bisa datang ke kota itu, ya otomatis akan sama saja orang yang sudah menerapkan prokes yang ketat itu akan terjangkit juga dengan orang-orang yang memang ada di desa ataupun kota yang tidak menerapkan PPKM secara ketat tersebut kayak gitu menurut aku. Oke, nah berarti kita ngobrolin tentang PPKM ini memang sebenarnya kebijakan yang bisa kita bilang sebenarnya masih abu-abu juga ya Mas ya, karena di satu sisi kita lebih banyak merasakan istilahnya ketidakadilan untuk masyarakat gitu, apalagi di masa pandemi ini kan yang sebenarnya harus lebih diperhatikan itu adalah kebutuhan masyarakat itu terpenuhi atau tidak gitu. Nah dengan adanya PPKM ini malah sebenarnya yang kita lihat secara realnya itu memang lebih banyak istilahnya memberikan dampak yang kurang menyenangkan gitu ya Mas ya, istilahnya bagi masyarakat kita ini gitu. Nah mungkin aku lanjut lagi ya Mas ya. Nah kalau misalkan kita flashback nih Mas ya, 1,5 tahun ke belakang nih, kasus positif COVID-19 ini sebenarnya dinamis gitu menurut aku, dan bisa dibilang cenderung memang benar menunjukkan tren kenaikan terus setiap harinya gitu. Nah, hal itu memang nggak bisa dipungkiri juga ya, memang karena masih banyak juga masyarakat Indonesia yang mungkin masih belum aware, dan bahkan masih ada beberapa juga yang nggak percaya gitu nih dengan adanya COVID-19. Nah, tapi aku pengen tanya nih Mas, terlepas dari itu semua, kita sebagai mahasiswa itu bisa kasih kontribusi sejauh mana sih Mas gitu untuk membantu supaya wabah ini cepat selesai? Nah, mungkin bisa dijawab dari Mas Brian dulu ya Mas. Oke, bagaimana kontribusi kita sebagai mahasiswa ya? Mungkin yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa tentunya kita memiliki power yang lebih ya bila dibandingkan dengan masyarakat sipil lainnya gitu. Kita sebagai mahasiswa tentunya memiliki kewajiban juga bagaimana kita mendistribusikan informasi, mensosialisasikan apa-apa saja yang seharusnya dilakukan oleh pada masyarakat begitu, demi kebaikan masyarakat juga. Nah, apalagi kita kan sebagai anak-anak Ormawa itu kita bisa menggunakan power kita sebagai anak Ormawa itu untuk menjangkau lebih banyak publik, khususnya mahasiswa gitu, untuk menyebarkan pesan-pesan positif, untuk menyebarkan sosialisasi mengenai protokol kesehatan, mengenai 5M, mengenai vaksinasi begitu. Dan juga dari kita juga sebagai mahasiswa tentunya kita bisa untuk memberikan sebuah gerakan-gerakan sosial gitu, gerakan-gerakan sosial yang mana nantinya kita bisa menginisiatif gerakan rakyat bantu rakyat, kita bisa menginisiatif gerakan mahasiswa bantu mahasiswa begitu.
Kita bisa juga seperti membuat sebuah penggalangan donasi, terus kemudian kita serahkan kepada yang terdampak daripada COVID-19 ini, terutama pada kebijakan PPKM ini gitu. Jadi memang banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan, mulai dari gerakan sosial dan juga gerakan-gerakan media, gerakan-gerakan pendistribusian informasi lainnya seperti itu. Oke, mungkin kalau dari Mas Depen gimana nih Mas? Sejauh apa sih Mas kontribusi yang bisa kita kasih sebagai mahasiswa nih untuk istilahnya membantu gitu supaya wabah COVID-19 ini cepat selesai gitu? Iya, kalau aku rasa yang bisa kita lakukan sudah hampir semua ya disebut sama Brian gitu. Pikirku memang itu hal konkret yang memang kita bisa lakukan, bukan hanya sekedar bersuara-suara doang di media sosial tapi tidak melakukan apa-apa kayak gitu. Oke, ternyata emang mahasiswa ini sebenarnya kita punya power lebih gitu ya Mas ya, dalam istilahnya memberikan sosialisasi dan juga gerakan sosial lainnya yang memang dibutuhkan gitu dalam masa-masa pandemi seperti ini gitu. Nah, kayak yang aku udah jelasin di awal juga nih Mas, di tengah pandemi ini ternyata masih banyak isu lain nih Mas yang berpengaruh dengan bisa dibilang berpengaruh dalam stabilitas politik di Indonesia gitu ya. Salah satunya ini adalah isu pelemahan KPK. Nah, yang pengen aku tanya nih Mas, pertama sebenarnya KPK saat ini tuh lagi ada masalah apa sih kok bisa sampai keangkat banget gitu isunya gitu. Nah, mungkin bisa dijawab Mas. Boleh dari Mas Depan mungkin? Mungkin dari Brian dulu kayaknya ya kalau itu. Boleh, silakan Mas Oke. Brian. Ya, apa sih sebenarnya yang terjadi pada KPK saat ini sehingga isu KPK bisa naik lagi begitu ya? Sebenarnya isu tentang pelemahan KPK ini sudah terjadi jauh pada 2019 kemarin, di mana adanya revisi Undang-Undang KPK, yaitu disahkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang revisi Undang-Undang KPK gitu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari situ juga, permasalahan tentang pelemahan KPK ini bisa kita katakan adalah sebuah pelemahan yang terjadi secara terstruktur begitu, di mana dimulai dari sebuah regulasinya yang direvisi, lalu kemudian bagaimana menyusupkan, bisa dikatakan menyusupkan pemimpin KPK gitu, yang dirasa banyak orang bermasalah, dan juga bagaimana kita lihat kemarin yang sedang ramai juga adalah tentang bagaimana kasus TWK tentang 75 pegawai KPK yang diberhentikan gitu, atau dibebas tugaskan ya, lebih tepatnya kayak gitu. Nah, permasalahan tentang Undang-Undang KPK atau revisi Undang-Undang KPK itu sebenarnya sebuah permasalahan yang bisa kita katakan cukup kontroversial gitu. Bagaimana kita melihat Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang revisi Undang-Undang KPK itu bisa kita katakan anggapnya bisa melemahkan KPK. Kalau kita bisa menelisik lebih jauh tentang Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 ini, itu adalah undang-undang yang cacat secara formil dan juga secara material. Bagaimana secara formil kita bisa melihat undang-undang tersebut disusun dengan prosedur yang tidak baik begitu. Bagaimana kalau kita lihat tahun 2019, undang-undang tersebut tidak masuk ke dalam prolegnas tahun 2019, tapi kemudian disahkan pada tahun 2019. Padahal kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu menyebutkan bahwa apabila ingin mengesahkan sebuah undang-undang itu harus dimasukkan kepada prolegnas terlebih dahulu sebelum nantinya disahkan. Nah, ini menurutku merupakan sebuah kecacatan formil yang benar adanya dan terjadi waktu pengesahan Undang-Undang KPK. Dan kemudian dari Undang-Undang KPK ini juga sedikitnya menyerap aspirasi daripada masyarakat. Bagaimana kalau kita lihat banyak sekali kan penolakan-penolakan, kemudian aksi-aksi, demonstrasi yang terjadi pada tahun 2019, tapi memang pada kenyataannya undang-undang ini tetap disahkan begitu oleh DPR. Dan kemudian undang-undang ini juga cacat secara material. Karena apa? Karena undang-undang ini
terdapat dihapuskannya ketentuan pemimpin KPK sebagai penyidik atau penuntut umum. Kemudian kita bisa lihat independensi KPK, di mana KPK yang dulunya adalah lembaga independen daripada negara, kemudian masuk ke rumpun eksekutif begitu. Padahal kalau kita coba pikir secara logika, orang apabila sudah menjadi pegawai negeri, sudah menjadi ASN, itu mau tidak mau juga harus nurut kepada negara kan, harus nurut kepada pemerintah, harus nurut kepada yang mereka istilahnya yang jadi bos mereka begitu kan ya. Nah, ini menurutku juga menjadi sebuah permasalahan yang kontroversial gitu. Dan kemudian juga cacat secara material itu bisa kita lihat adanya SP3 KPK, di mana SP3 ini sangat bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Di mana kalau dalam Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan pembuatan SP3 tersebut bertensi karena wewenang. SP3 dari KPK ini itu dibuat karena selaras dengan isi daripada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, di mana apabila lebih dari 2 tahun sebuah kasus dalam KPK itu tidak menemukan sebuah titik terang, maka akan diberhentikan penyelidikannya. Nah, kalau diberhentikan penyelidikannya, tentu putusan tertinggi akan ada di pengadilan begitu. Nah, akan mudah sekali kan bagaimana meringankan sebuah tuntutan daripada koruptor apabila hasil dari penyidikannya masih belum konkret gitu. Itu kalau kita coba pikir secara logika. Dan juga yang sedang ramai kemarin, bagaimana kasus TWK yang anggapnya banyak orang itu menghentikan 75 pegawai KPK yang dianggap berintegritas gitu, yang sedang menangani kasus-kasus besar. Nah, dari TWK kemarin pun kita juga bisa melihat bagaimana adanya sebuah kejanggalan di situ, bagaimana soal-soal yang diberikan waktu TWK itu tidak sesuai dengan marwah daripada tes wawasan kebangsaan itu sendiri, di mana pertanyaan-pertanyaan yang diberikan adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengandung sisi private-nya, mengandung sisi seksisnya, mengandung sisi diskriminatifnya gitu. Jadi memang benar-benar di luar daripada konteks wawasan kebangsaan itu sendiri. Dan itulah yang menjadi atensi publik sehingga kasus pelemahan KPK ini bisa naik lagi. Tapi nggak tahu juga ya sekarang kenapa kasus ini bisa tenggelam. Nah, mungkin nanti kita bisa berbicara lebih lanjut mengenai kasus pelemahan KPK ini, karena ini merupakan sebuah kejahatan yang terstruktur dan juga sebuah kejahatan yang memang harus kita tuntaskan dan harus kita telisik secara lebih menjauh begitu, dan harus kita angkat 100 menerus. Itu mungkin kalau dari aku. Oke, Mas Brian. Kalau menurut Mas Depen sendiri gimana nih, Mas? Iya, kalau menurut aku sendiri udah kasus KPK tuh dimulai dari penunjukan ketua KPK yaitu Pak Firly, yang memang itu penuh dan pro dan kontra menurut aku gitu loh. Di balik itu semua, awal kasusnya itu adalah ketika dia menjadi pegawai KPK dan dia menggunakan haknya itu untuk jadi dia menggunakan fasilitasnya untuk menggunakan helikopter gitu untuk setiap kerjanya kayak gitu. Nah, itu sangat melanggar juga kode etik dari pegawai KPK. Namun setelah diusut lebih jauh, tiba-tiba setelah mau diusut, tiba-tiba dia langsung dipanggil oleh kepolisian untuk masuk ke dalam kepolisian seperti itu. Nah, akhirnya kasusnya ketika dia sudah masuk kepolisian, itu habis itu tidak bisa diusut lagi karena memang sudah beda instansi. Nah, setelah itu berapa lama kemudian, setahuku, tiba-tiba ditunjuklah dia sebagai ketua KPK, mengalahkan calon kandidat lainnya. Dan setahu aku, untuk kandidat internal ya maksud aku. Kalau untuk kandidat eksternal sendiri yang ditetapkan oleh atau yang dicalonkan oleh DPR, itu sepakat. Semua partai di situ sepakat bahwa Firly yang menjadi ketua KPK untuk periode sekarang, kayak gitu. Itu dimulai dari situ menurut aku. Dan untuk selanjutnya sebenarnya sudah dijelaskan lebih lanjut oleh Brian, dan ya kita bisa lihat sendiri lah teman-teman, untuk kasus KPK sendiri sudah banyak kejanggalan ya dari masalah RUU KPK yang waktu itu 2019 banyak ditentang, dan tapi pada akhirnya suara kita ataupun
aspirasi kita dari berbagai daerah tidak didengar juga gitu. Penunjukan Dewan KPK, dan juga kita bisa lihat sekarang saja dari kasus KPK sendiri, sampai sekarang pun salah satu contoh mungkin kasus yang memang aku ikutin, yaitu terkait Harun Masiku, berasal dari salah satu partai terbesar di Indonesia sekarang, yang memegang jabatan sekarang juga, itu sampai sekarang tidak bisa diusut. Padahal secara jelas, waktu itu sudah ada bukti, dia berada di airport, dia pindah negara dan sebagainya, keliling Indonesia mungkin. Tapi setelah itu Kemenkumham tidak bertanggung jawab gitu, istilahnya lepas tangan gitu, ataupun ya mencari celah kalau mereka tuh tidak salah dan tidak tahu menahu terkait adanya adanya Harun Masiku maksud aku, kayak gitu kalau menurut aku. Oke, berarti yang jadi akar masalah kenapa isu KPK ini bisa keangkat lagi ini berawal dari adanya revisi UU KPK ya Mas ya, yang isinya yang sesuai Mas Brian bilang tadi itu bisa dibilang cacat secara formil maupun material gitu. Dan yang aku lihat juga ini mengancam juga independensi dari KPK itu sendiri. Dan bahkan yang jadi akar masalah itu juga tentang penunjukan ketua KPK yang cukup kontroversial gitu ya Mas. Oke, mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Melihat keadaan KPK sekarang ini yang bisa kita bilang independensinya itu diperlemah gitu ya Mas. Dan yang seperti Mas Brian singgung juga tadi mengenai tes TWK yang aku rasa juga itu kurang relate ya istilahnya dengan penilaian terhadap integritas anggota KPK itu sendiri. Nah, aku pengen tanya juga ke Mas Brian sama Mas Depan, sebenarnya dampak dari pelemahan KPK ini gimana sih Mas gitu? Nah, kalau dari aku, dampak pelemahan KPK jelas sih terlihat gitu loh. Jadi kalau menurut aku orang-orang pegawai-pegawai KPK yang memang sering menangkap dalam tanda kutip gembong korupsinya itu dihilangkan gitu hampir semuanya gitu. Dicopot, yang kemarin ada kasus 70 sekian orang dicopot dari KPK, jadi tidak ada lagi gitu. Nah itu bisa berdampak juga gitu. Seperti salah satu contoh yang aku sebutkan tadi, dampaknya itu kasus-kasus besar ini tidak bisa terlanjutkan lagi gitu progresnya gitu loh. Karena orangnya sudah beda gantinya gitu loh. Orang yang memang mengusut dari awal, memegang kasus dari awal, itu sudah beda gitu loh. Ya kita bisa lihat lah, Harun Masiku tuh dari 2020 awal bulan Januari sudah terdengar kasusnya. Sampai sekarang sudah 1 tahun 1 tahun setengah, itu belum bisa terselesaikan. Bagaimana kasus-kasus lain gitu menurut aku. Oke, mungkin dari tanggapan kalau menurut Mas Brian gimana nih Mas? Dampaknya apa sih dari pelemahan KPK ini gitu? Iya, tentunya jelas ya dampak dari pelemahan KPK ini apa? Bagaimana kasus-kasus korupsi akan makin terganggu gitu penanganannya. Dan tadi yang sempat aku singgung juga masalah SP3 KPK itu juga akan lebih mempermudah gitu bagaimana tuntutan untuk eh, seorang yang tersangka korupsi. Bagaimana SP3 itu menyebutkan kalau sudah lewat 2 tahun itu tidak diurus lagi penyelidikannya dan diberhentikan. Nah, itu akan lebih memperlonggar ya bagaimana hukuman-hukuman daripada koruptor itu. Dan tentunya itu akan lebih mempermudah juga bagaimana hukuman-hukuman dari kasus tindak korupsi yang lainnya juga gitu. Jadi memang akan berdampak panjang juga untuk penanganan kasus korupsi nantinya. Oke, ya mungkin aku uh, kasih satu contoh juga ya Mas yang mungkin baru kemarin banget nih kita sering dengar gitu tentang penangkapan Mensos karena korupsi dana bansos tadi yang sempat dijelaskan juga. Nah, meninjau dari hal itu sebenarnya tupoksi dari KPK itu kan sudah terlaksana dengan baik ya Mas. Tapi karena memang ada kebijakan KPK yang berubah, terus sekarang ada pelemahan dari KPK gitu. Itu tuh sebenarnya bakal berpengaruh gitu nggak sih Mas dengan apa ya tindakan penangkapan koruptor di masa-masa mendatang gitu Mas istilahnya? Kalau menurut aku bakal sangat berpengaruh sih. Karena bisa kita lihat kasus-kasus yang kemarin saja belum selesai gitu loh. Berarti kan setidaknya
sudah ada celah nih dari penanganan kasus korupsi yang ada di Indonesia gitu loh. Siapa tahu memang celah itu akan selalu dimanfaatkan oleh koruptor yang ada di Indonesia kayak gitu. Iya, benar, akan sangat berpengaruh terhadap tindak pidana penanganan kasus korupsi yang lain-lainnya juga gitu. Dan tidak hanya satu itu saja, akan banyak kasus-kasus yang lainnya juga yang akan seakan-akan menjadi lebih gampang gitu bagi koruptornya dan akan lebih menyusahkan bagi kitanya sendiri gitu. Oke, iya benar banget Mas. Nah, sekarang aku pengen tahu nih Mas, tanggapan dari Mas Depan sama Mas Brian sendiri mengenai masalah KPK ini tuh gimana dan apa sih harapannya buat isu atau masalah KPK ini sendiri gitu? Mungkin bisa dari Mas Brian, dipersilakan Mas. Oke, kalau tanggapan dari aku mengenai isu KPK ini, tentunya baik lagi ya ke tadi yang sudah sempat aku singgung juga, kalau permasalahan KPK ini adalah sebuah permasalahan yang memang sudah tersusun secara sistematis gitu, dimulai dari regulasinya, kemudian dimasukkannya sebuah pemimpin yang tidak beres, pemimpin KPK ya, yang tidak beres begitu, lalu kemudian penyingkiran penyidik yang memang dianggap berintegrasi gitu. Nah, itu menurutku merupakan sebuah alur yang sudah sistematis gitu yang dijalankan oleh orang-orang gelap di belakang pemerintahan, orang-orang yang ingin mengambil keuntungan daripada pelemahan KPK ini gitu. Dan harapanku juga kasus KPK ini memang harus kita kawal secara berkelanjutan dan terus-menerus begitu. Dan masalah KPK ini kan kompleks ya, kompleks, dan menurutku jalan keluarnya adalah bagaimana perpu daripada presiden gitu, perpu daripada presiden untuk meninjau kembali revisi undang-undang KPK tahun 2019 yang sudah disahkan tadi gitu. Itu menurutku sebuah cara yang mungkin bisa kita lakukan saat ini adalah mendesak perpu itu tadi gitu. Karena perpu itu tadi menurutku bisa untuk kita gunakan mendesain ulang tubuh daripada KPK itu sendiri, dan juga kita harus mengeluarkan juga ya memimpin KPK yang dianggap bermasalah tadi gitu. Makanya kemarin sempat ada diskusi kan yang dibikin oleh teman-teman dari Sospol Seundip tentang bagaimana mendesak presiden untuk mengesahkannya perpu dan juga berani untuk memecat Firly sebagai selaku ketua daripada KPK itu sendiri gitu. Oke, Mas Brian, makasih nih buat tanggapan dan harapannya. Kalau menurut Mas Depen nih, tanggapan dari Mas Depen itu sendiri gimana sih Mas, dan harapannya apa nih buat KPK ke depannya gitu, terkhusus isu yang lagi rame ini tentang pelemahan KPK? Oke, kalau aku sepakat sih untuk adanya mendorong presiden untuk mengeluarkan perpu ya terkait revisi undang-undang KPK ini. Yang pertama yang harus bisa dilakuin yang itu. Yang kedua yaitu tentunya sih kita harus benar-benar mengusut tuntas juga kasus Firly itu ya. Jadi kalau memang dia sudah sebagai ketua sekarang walaupun dipilih sama semua partai dan sebagainya, cuman aku rasa dengan adanya kasus dia yang menyalahgunakan kode etik itu harusnya bisa diusut tuntas gitu loh. Dan yang ketiga kalau menurut aku untuk harapan KPK sendiri ke depannya itu bukan hanya untuk menangkap ya, tapi tetap aja juga untuk tindakan preventifnya gitu untuk dalam hal kasus korupsi ini gitu. Agar kedepannya itu bisa dicegah juga nih korupsi-korupsi yang ada di Indonesia dengan cara apapun itu, seperti itu. Wah, emang kalau boleh aku review nih ya Mas ya, berarti emang KPK itu sebenarnya punya peran penting banget ya, apalagi kan emang tupoksinya ini untuk memberantas korupsi di negara kita gitu. Yang karena nggak bisa kita pungkiri juga nih, kalau korupsi ini kita tarik ke belakang nih, emang udah banyak banget kasusnya gitu di Indonesia. Dan menurut aku nih, udah saatnya buat kita menuju Indonesia tanpa korupsi. Terus juga aku sempat baca juga nih Mas, kalau pelemahan KPK ini juga termasuk ke dalam skenario sistematis dari pemerintah ya, seperti yang tadi disinggung sama Mas Brian juga, yang bisa dibilang juga memperluas ruang gerak para koruptor gitu. Nah, selanjutnya ngomongin pemerintahan di Indonesia nih Mas ya, baru-baru ini juga ada satu isu yang lagi ramai banget gitu diobrolin sana sini gitu.
Nah, isunya itu adalah mengenai adanya julukan kepada Bapak Presiden kita sebagai King of Lip Service. Nah, aku tuh pengen tanya ke Mas Brian sama Mas Depen. Mungkin teman-teman di sini termasuk aku juga nih masih kurang paham nih. Kenapa sih tiba-tiba bisa muncul julukan seperti ini? Awal mulanya gimana dan sebenarnya apa sih yang dilakuin sama Bapak Presiden kita sampai-sampai kok bisa jadi seramai ini gitu? Mungkin boleh ditanggapi, Mas? Oke, mungkin aku ya. Kalau aku sih, kalau untuk dibilang the king of lip service dan sebagainya, bukan hanya Pak Jokowi ya, tapi untuk semua pemerintahan sekarang kayak gitu menurut aku. Karena sekarang kita bisa lihat sendiri deh, untuk permasalahan, sorry, untuk janji apa dari pemerintahan sekarang ataupun calon wakil rakyat kita sekarang yang memang ditepatin sampai saat ini. Aku rasa aku belum pernah melihat itu. Mungkin sebagai contoh ya, untuk Pak Jokowi itu memberikan janji revolusi mental, dan sampai sekarang aku lihat nggak ada tuh untuk program revolusi mental yang ada kayak gitu. Itu salah satu contoh menurut aku sedikit janji yang memang belum ditepati sama Pak Jokowi seperti itu. Nah, kalau menurut aku yang lainnya lagi untuk masalah wakil rakyat dan sebagainya, selama ini aku lihat katanya wakil rakyat memang dia membela rakyat, memberikan aspirasi dan sebagainya. Tapi dalam kasus ini sebagai contoh, PPKM dalam hal ekonomi, yang mana rakyat sangat membutuhkan uang, dan kita tahu sendiri negara kita juga mengalami penurunan yang sangat drastis dari hal pendapatan per kapita yang membuat kita masuk lower class. Dan itu seharusnya bisa dibarengin, seperti misalkan untuk memangkas gaji dari DPR ataupun memangkas gaji dari wakil rakyat kita, yang setidaknya hasil itu bisa disumbangkan kepada rakyat-rakyat yang memang membutuhkan gitu loh. Seperti salah satu contoh negara yang melakukannya yaitu negara tetangga kita, yaitu Malaysia kayak gitu. Dan sampai saat ini aku nggak pernah melihat itu atau statement yang keluar dari salah satu wakil rakyat kita untuk mengurangi gajinya atau memangkas gajinya yang memang tidak diperlukan kayak gitu. Oke, mungkin aku pengen dengar dari Mas Brian nih, Mas, tanggapannya gimana, Mas, tentang King of Lip Service ini? Oke, tentang the King of Lip Service yang dinobatkan kepada Jokowi ya dari BEM UI kemarin. Menurutku postingan yang dibikin oleh BEM UI kemarin itu adalah sebuah propaganda media yang biasa-biasa saja sebenarnya. Biasa-biasa saja dan tidak mengandung unsur yang sensitif. Tetapi mungkin karena subjek yang disinggung itulah subjek yang sensitif, mungkin hal itu yang menyebabkan bagaimana postingan propaganda kemarin menjadi ramai. Dan menurutku sah-sah saja ataupun boleh-boleh saja daripada mahasiswa ataupun dari BEM atau dari siapapun itu memberikan sebuah kritik, memberikan sebuah masukan, memberikan sebuah saran, memberikan sebuah refleksi kepada pemerintahan, kepada kepala negara atau siapapun itu yang menjabat di pemerintahan gitu. Hal itu biasa-biasa saja dan menurutku juga sah-sah saja kenapa kemarin dari BEM UI menobatkan Jokowi sebagai King of Lip Service, karena bisa kita lihat juga bagaimana statement daripada Jokowi itu memang tidak tepat dengan kenyataan yang ada, seperti bagaimana statement Jokowi yang mengatakan dia rindu untuk didemo, dia meminta dari masyarakat untuk lebih aktif dalam mengkritik, tetapi pada kenyataannya mereka yang demo malah mendapat tindakan represif, malah ditangkap, dan mereka yang bersuara di media sosial juga kebanyakan terjebak oleh undang-undang ITE yang dengan pasal karetnya tersebut gitu. Dan juga masih banyak juga hal-hal yang dikatakan atau yang diomongkan oleh Presiden Jokowi yang tidak tepat dengan kenyataan yang terjadi gitu. Jadi memang menurutku itu hal-hal yang biasa saja gitu, dan tidak hanya BEM UI saja, banyak BEM-BEM lain yang melakukan hal serupa, yang menobatkan dan memberikan predikat kepada Presiden Jokowi, seperti yang kemarin kita lihat ada dari BEM Unpad itu memberikan predikat rezim paradoks, kemudian dari BEM FSM juga ya kemarin memberikan sebuah penghargaan kepada Presiden Jokowi sebagai the best Indonesian actor gitu, dengan aktornya, dengan apa ya, laga actingnya yang luar biasa gitu, yang sama sekali tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Gitu mungkin kalau dari aku.
Wah, oke. Berarti emang julukan The King of Lip Service ini sebenarnya berawal karena memang timbul dari keresahan masyarakat gitu ya Mas, akan janji-janji manis pemerintah yang belum terwujud sampai sekarang gitu ya Mas. Nah, uh, melihat tentang The King of Lip Service yang pertama kali mungkin diluncurkan oleh BEM UI gitu ya Mas ya. Ini kan seperti yang Mas Brian tadi sampaikan juga merupakan bentuk propaganda gitu ya Mas, dan sah-sah saja untuk dilakukan gitu. Memang berarti kita tuh sah-sah saja untuk mengkritik para stakeholder gitu ya Mas. Nah mungkin yang pengen aku tanyain lagi, ada nggak sih dari Mas Brian atau Mas Depan gitu tips and triknya bagaimana kita bisa memberikan kritikan kepada stakeholder secara baik dan tepat sasaran gitu Mas. Mungkin itu sih yang pengen aku tanyain. Bisa ditanggapi mungkin dari Mas Brian atau Mas Depan? Oke, mungkin aku ya. Kalau menurut aku sebenarnya kritik itu bebas ya, karena memang itu salah satu bentuk aspirasi masyarakat ya. Yang terpenting, yang kita kritik itu bukan kehidupan pribadinya. Maksud aku tuh bukan keluarganya, ataupun intinya bukan pribadinya, tapi sosok dia sebagai orang tersebut gitu loh, ataupun sosok dia sebagai memegang jabatan tersebut, kayak gitu. Yang penting memang tidak sampai mengkritik ke pribadinya, kayak gitu menurut aku. Dan juga aku rasa kalau untuk masalah kritik dari apapun yang terjadi ya, seperti kayak kemarin mungkin kasusnya bukan BEM UI aja, ada BEM UNES. Menurut aku yang dikritik itu memang dari kinerjanya gitu, bukan pribadinya gitu loh. Ketika memang mereka merasa ini melewati batas dan sebagainya, ya mbok ya diterima saja dan juga dipahami juga gitu loh. Apakah memang kerja mereka selama ini benar atau tidak kayak gitu. Oke, mungkin dari aku ya, bagaimana tips and trick untuk mengkritik dengan baik. Kalau statement daripada Jokowi kemarin menyebutkan kritik boleh-boleh saja, tetapi harus sopan dan santun gitu. Nah, menurutku sebuah kritik kan itu tidak ada yang mengenal yang namanya sopan dan santun. Tapi tadi yang dikatakan oleh Mas Depan, kritik itu mengenal siapa subjeknya dan apa yang kita kritik gitu. Jadi memang kritik itu kalau menurutku boleh-boleh saja ya dengan cara tidak sopan dan santun gitu. Tetapi yang kita kritik itu jelas. Yang kita kritik itu bukan kehidupan pribadinya, tetapi bagaimana gitu. Bagaimana cara dia memimpin, bagaimana cara dia di dalam pemerintahan itu gitu. Soalnya banyak orang yang berpikir juga sebuah kritik dan hinaan itu beda tipis gitu kan ya. Sebuah kritik dan hinaan itu beda tipis. Nah, mungkin bedanya di sini adalah kritik itu bisa kita katakan lebih daripada untuk membangun gitu, lebih daripada untuk menyadarkan, lebih daripada untuk merefleksi gitu. Jadi memang harus kita bedakan antara kritik dan hinaan meskipun itu beda tipis. Tapi juga kalau kata Rocky Gerung tidak sopan tidak apa-apa gitu karena memang apa ya, mengkritik itu yang penting jelas gitu. Entah itu nanti sopan atau tidak, yang penting jelas gitu. Mungkin itu kalau dari aku. Oke, mungkin kalau bisa aku tarik kesimpulan, sebenarnya kritik kepada stakeholder ini bebas saja dilakukan gitu ya Mas, asalkan memang yang dikritik itu tentang kinerjanya gitu, yang dikritik adalah bukti nyata atau kita mengkritik secara objektif. Nah, selama kita nggak mengkritik kehidupan pribadinya, maka sah-sah saja ya Mas ya untuk dilakukan. Oke, wah menarik banget ya ternyata bahasan kita kali ini. Dan banyak banget informasi juga nih yang bisa kita dapetin walaupun memang sedikit berat gitu ya Mas bahasannya. Tapi ini memang insightful banget buat aku pribadi. Dari tadi kita udah ngobrolin tentang kondisi COVID-19 di Indonesia, terus ada pelemahan KPK, bahkan sampai kita ngebahas tentang The King of Lip Service itu sendiri. Oke, mungkin ngobrol kita kali ini kita cukupkan sampai sini dulu ya Mas. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak buat Mas Deben dan Mas Brian yang sudah menyempatkan waktunya untuk diskusi. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Jangan lupa untuk menaati protokol kesehatan ya Mas. Sekian dari aku. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendengarkan podcast ini dan sampai jumpa lagi di podcast Suara Polim episode selanjutnya. Dadah. Dadah.